Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok belajar kepemimpinan, Prodi Keselamatan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja. Dengan saya Muhammad Adam Nur Hilmi. Yudit. Saya Yudit Alfianto. Saya Yehuda Alexander Salom. Saya Jafal Jihad. Saya Ferdian Renaldi. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi wawancara bersama dengan narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Yo Cesar, STR Kes, selaku HSE Supervisor DPT Penida Kontraktor, di mana beliau juga merupakan lulusan Universitas Binawan tahun 2020. Kali ini kita akan membahas topik seputar kepemimpinan di tempat kerja nih. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, mari kita sapa terlebih dahulu nih narasumber kita. Selamat malam, Mas Yo. Bagaimana kabarnya nih malam ini? Selamat malam, dalam keadaan sehat, stabil. Alhamdulillah. Gimana teman-teman yang lain sehat kan? Sehat terus. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Jangan lupa minum vitaminnya, Ya. makan yang cukup, istirahat yang teratur. Oke, baik, Kak. Udah siap ya, Kak, untuk menjawab pertanyaan dari kita ya? Oke, kalau Insya Allah begitu siap. Saya jawab langsung saja ya ke topik pembahasannya. Pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Yudit Alfianto, silakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Yudit. Jadi di sini saya ingin bertanya, pada bidang keilmuan kepemimpinan terdapat 4 gaya kepemimpinan. Di antaranya ada telling, yaitu gaya instruksi pemimpin yang diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangannya rendah. Lalu ada selling, gaya konsultasi pemimpin, yaitu diterapkan kepada bawahan yang mempunyai tingkat kematangan rendah ke sedang. Lalu ada gaya partisipasi, yaitu diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan dari sedang ke tinggi. Lalu yang terakhir ada delegasi, yaitu diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang tinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin di salah satu perusahaan tempatnya bekerja memahami kematangan seorang bawahan atau pengikut? Begitu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaannya saya ambil alih ya, izin masuk. Jadi kalau saya mengikuti gaya kepemimpinan partisipasi, yaitu di mana yang belum mempunyai kompetensi, saya ajari bareng-bareng, saya didik bareng-bareng, dan saya berikan kompetensi. Jika peserta maupun yang sudah siap diberangkatkan, baru bisa diterjunkan dengan kematangan yang sudah dimumpuni, seperti itu. Udah, apalagi ayo. Baik, Kak, cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Wah, baik. Wah, sangat menarik ya pertanyaannya, Kak. Ya. Oke. Menarik. Cukup menarik. Cukup menarik. Oke. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa dipaparkan oleh saudara Yehuda Alexander, silakan. Selamat malam Kak, saya mau bertanya bagaimana agar seorang pemimpin disegani tanpa harus menjadi pemimpin yang otoriter. Oke, saya akan mengambil alih pertanyaan kedua. Bagaimana sih caranya pemimpin supaya kita bisa disegani? Ya, kalau menurut saya berikan contoh dulu. Seperti pekerja, misalnya di dalam pekerjaan K3 keselamatan kerja,
kalau kita mau jadi panutan, kita mau disegani terkait APD, harus yang namanya masuk proyek harus pakai helm, pakai masker, pakai sepatu safety. Nah, kalau kita tidak memakai itu, kita tidak bisa mencontohkan ke pekerja ataupun bawahan. Nah, yang kedua, kita bisa berkembang di dalam apa? Di dalam imajinasi pekerja, dalam ruang lingkup ke pekerja tersebut. Gimana sih cara menyikapi pekerja ini, cara menyikapi pekerja yang satunya yang terkait bandel, tidak mematuhi APD. Itu kita masuk ke dunianya dia, kita mendekati dia, kita ajak bincang-bincang, kita kasih edukasi terkait bahayanya, terkait apa saja nanti resikonya yang akan diterima jika tidak mematuhi peraturan yang ada, gitu loh. Jadi nanti dengan sendirinya pekerja akan memikirkan kembali, wah ini orang memberikan wawasan, memberikan edukasi tanpa kita harus bermarah-marah, gitu loh. Paham nggak, teman-teman? Siap, Kak, paham. Terima Paham, kasih. Kak. Oke, baik, Kak. Makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan ketiga dari saudara Jafal, silakan. Ya. Berasa mana, Bro? Kak, saya izin bertanya, Ya, silakan Bang Jafal. apakah kita ikut mengembangkan lingkungan kerja yang membuat karyawan merasa aman secara psikologis? Gimana ulangin, suaranya putus-putus. Apakah kita ikut mengembangkan lingkungan kerja yang membuat karyawan merasa aman secara psikologis? Oh, mengembangkan ya tadi ya, melembangkan. Iya, mengembangkan, Kak. Oh, mengembangkan. Iya, siap. Oh, jadi terkait pemahaman mengembangkan psikologis ya. Ya, pekerja terhadap pekerja itu sendiri kita harus memasuki kita harus bisa membaca situasi, membaca karakteristik si pekerjanya tersebut. Dalam misalnya hari ini tuh si pekerja lagi nggak mood, lagi suasana hatinya nggak baik, ya diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak main. Maksudnya jangan terlalu kita menekan si pekerja dengan terus menerus. Ya misalnya diajak ngopi lah, diajak ngerokok kan, itu lebih membuka pikirannya pekerja kembali, lebih fresh gitu loh. Jangan dalam ranah lingkungan kerja nggak selamanya kita harus bekerja, tapi ada ranahnya untuk diskusi, untuk ngobrol, keluh kesah gitu yang lagi dirasakan di dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Baik, dijawab ya, Jafal. Oke, Terima kasih, pertanyaan ya. Oke, pertanyaan keempat dari Ferdian, silakan. Oke, selamat malam untuk Mas Yos Cesar. Sehubungan Mas Yos menjadi seorang pemimpin di lapangan pekerjaan, regulasi seperti apa yang Mas Yos berikan kepada pekerja sehingga pekerja itu mendapatkan feedback dari Mas Yos berikut edukasi atau lain hal sebagainya? Oke, ini pertanyaan cukup menarik sebenarnya, tapi harus dijelasin sebenarnya. Itu terkait regulasi ya, kita sebelum bekerja itu yang ada namanya briefing pekerja terkait keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, yang dimana artinya di situ K3LH. Nah, di situ ada kebijakannya. Nah, itu saya buat kebijakan K3LH terkait peraturan yang harus ditaati sama pekerja, misalnya APD, bekerja dalam ketinggian harus memakai itu
aturan itu. Jika tidak memakai, saya berikan sanksi berupa teguran. Yang kedua, saya berikan denda 300.000. Saya kenakan sanksi denda 300.000. Yang ketiga itu saya akan mengeluarkan dan pemecatan orang tersebut karena tidak mematuhi program pekerjaan. Karena memang pekerjaan di dunia K3 ini sangat tergolong pekerjaan high risk. Jadi di dalam pekerjaan K3 tidak ada yang namanya untuk negosiasi terhadap APD lah ya. Karena kita harus meminimalisir kecelakaan kerja itu sendiri. Walaupun memang ada accident tapi bisa diminimalisir dengan APD gitu loh. Oke, baik ya. Terjawab ya Ferdian ya. Terjawab. Untuk pertanyaan kelima, yaitu pertanyaan dari saya. Bagaimana sih Kak awal mula Kakak nih menjadi pemimpin atau supervisor di perusahaan itu, perusahaan yang sekarang lagi Kakak jalani nih? Apalagi kan ada nih banyak nih langkah awal apa sih Kakak lakukan sebagai supervisor atau sebagai pemimpin di perusahaan tersebut? Ya, saya jawab ya. Mungkin yang satu saya berusaha, yang kedua memang balasan dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Saya dulu ini dicap suram lah di masa kuliah, tapi Tuhan saya selama kuliah itu fokus terhadap dunia relawan, dunia bencana. Jadi saya tahu seluk-beluknya terkait dengan K3 loh. K3 ini apa sih di lapangan. Nah, terus saya memperdalam. Nah, begitu saya bekerja di lapangan, nah, seluk-beluk pekerjaan K3 pun saya sudah memahami. Saya punya pengalaman pun lebih di situ. Dan akhirnya pimpinan proyek, pimpinan pusat, pimpinan perusahaan pun mempercayai saya untuk menjadi supervisor, dan saya membantu vendor-vendor lain yang masuk ke tempat saya sebagai main kontraktor di sini, mereview vendor-vendor lain terhadap keselamatan kerjanya, terus penggunaan alatnya, sama menceklis pekerjaan alat berat seperti crane, terus vibro, dan lain-lainnya. Itu sih. Oke Kak, saya mau tanya lagi ya, satu lagi ya. Kan pastinya nih Kak ya, setiap Banyak kalau diceritain nggak bisa 3 hari 3 malam kalau saya cerita. Oke Kak. Pertanyaan selanjutnya gini yang dari saya. Setiap pekerjaan kan pastinya memiliki beban mental nih Kak pada saat kita bekerja kan. Beban mental yang Kakak rasakan nih selama bekerja menjadi seorang pemimpin atau supervisor itu seperti apa Kak? Iya. Kalau beban mental namanya pekerja pasti ada ya. Yang namanya pressure dari pimpinan, terus mental kita jadi turun, yang tadinya semangat dikasih down gitu. Adanya pekerja yang tadinya accident, kecelakaan kerja. Nah, itu mental kita diombang-ambing. Tapi kita harus tahu yang namanya tenaga K3 itu tenaga support, tenaga ahli yang tidak bisa disalahkan, karena memang ada di dalam regulasinya di ISO 31000 yang dimana kalau memang terjadi kecelakaan kerja itu ada 4 yang harus diaudit, dari lingkungannya, dari manusianya, dari pekerjanya maupun administrasinya. Jadi jika ada kecelakaan kerja, saya yang disalahkan, tapi saya bisa membalikan omongan tersebut. Nggak bisa kalau saya disalahkan. Kita harus melihat dari investigasi kecelakaan, dari prosedur pekerja, gimana caranya. Nah, paling yang dipusingin doang itu kayak pekerjanya sendiri itu nggak patuh terhadap APD, nggak aware terhadap kondisi dia bekerja, perilaku dia yang nggak aman, itu sih. Jadi kita harus lebih semangat untuk mengedukasi ke pekerjaannya sendiri dengan cara
gaya kepemimpinan kita yang aware terhadap K3 gitu loh. Oke Kak, baik. Wah, penuh edukasi banget ya nih ya. Pertanyaan dari kita pun dari jawaban seorang kakak nih, kakak senior kita lah, yang Walah, dari junior Universitas saya. Binawa juga nih ya. Nah, pertanyaan tadi sekaligus penutup nih Kak, sesi wawancara kali ini. Dan kami semua mengucapkan terima kasih nih kepada kakak telah mau meluangkan waktunya untuk bisa Siap, menjadi narasumber sama-sama. Terima kita. kasih Gitu. kembali. Oke Kak, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak.